Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian pecahan biasa dan juga perkalian pecahan campuran. Tapi itu kan sesama pecahan biasa dan sesama pecahan campuran. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Tapi sedikit berbeda. Bedanya di apa? Bedanya adalah kita akan kalikan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi dalam satu soal itu ada pecahan campuran dan juga ada pecahan biasa. Wah, pasti kalian penasaran kan? Nah, kalau kalian penasaran dan kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita langsung saja ya ke penjelasan Ibu. Disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita masuk pada perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Di sini ada dua bentuk pecahan, yaitu pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, untuk mengerjakan soal tentang perkalian pecahan campuran dan pecahan biasa, cara-caranya hampir sama dengan perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bedanya cuma kita hanya rubah satu pecahan campuran saja, bukan dua. Pertama itu, kita rubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Jadi, pecahan biasanya tidak usah dirubah lagi karena sudah jadi pecahan biasa. Yang kita rubah cuma pecahan campurannya, jadi pecahan biasa. Yang kedua, kita kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Untuk kedua dan ketiganya sudah sama seperti kita kerjakan perkalian pecahan yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang ketiga itu hasil kali yang sudah kita kalikan itu bisa dalam bentuk pecahan biasa kalau pembilangnya tuh lebih kecil dari penyebut. Tapi bisa juga dalam bentuk pecahan campuran kalau pembilangnya tuh lebih besar dari penyebut. Jadi kalau pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti kita tidak bisa rubah jadi pecahan campuran. Tapi kalau misalnya pembilang lebih besar dari penyebut, berarti kita harus rubah jadi pecahan campuran supaya hasilnya dalam bentuk pecahan campuran. Nah, supaya lebih jelasnya dan kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. 1/4 kali 1/6. Jadi di sini ada dua pecahan, yaitu pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, langkah pertama, kita rubah dulu pecahan campuran ini jadi pecahan biasa. Kita rubah ya. 4 kali 1, 4. Tambah 1, 5. Kita tulis 5. Per penyebutnya tetap kita tulis 4. Kali, karena ini sudah pecahan biasa, berarti kita tidak perlu rubah lagi. Kita tulis kembali 1/6. Nah, kalau sudah sama-sama pecahan biasa seperti ini, kita langsung saja kalikan. Kali pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita mulai dari pembilang. Kita kalikan 5 kali 1, hasilnya 5. Per kita kalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 4 kali 6. Hasilnya 24. Nah, kalau sudah sampai di sini, kalian lihat 5/24, pembilangnya itu lebih besar dari penyebut atau lebih kecil. Ternyata pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi, kita tidak usah rubah hasilnya ke pecahan campuran. Hasilnya berarti dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 5/24. Contoh soal lagi, di sini ada 3/4 kali 2/5. Di sini ada dua bentuk pecahan, yaitu pecahan campuran dan pecahan biasa.
Ingat, pertama itu kita harus rubah dulu pecahan campurannya jadi pecahan biasa. Yaitu kita rubah 3/2/4 jadi pecahan biasa. 4 kali 3 hasilnya 12. 12 tambah 2 hasilnya 14. Kita tulis 14 per 4-nya kita tetap tulis. Kali 2/5 ini tidak perlu kita rubah karena ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Berarti kita tulis kembali 2/5. Nah, kalau sudah sampai di sini, pecahan ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Berarti kita langsung saja kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Kita mulai dari pembilang. 14 kali 2, kita kali ya. 14 kali 2 kali 2 kali 4 hasilnya 8. 2 kali 1 hasilnya 2. Berarti 14 kali 2 hasilnya 28. Nah, kita per pembilang kali pembilang, yaitu 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat pembilangnya lebih besar atau lebih kecil dari penyebut. Ternyata 28/20, 28 lebih besar dari 20. Berarti kita harus rubah jadi pecahan campuran. Rubahnya seperti apa? Caranya bagaimana? Kita pakai pembagian bersusun. 28 dibagi 20. Berarti kita fokusnya di perkalian 20 ya. Nah, 28 bagi 20 berarti 1 berapa kali 20 yang hasilnya dekat dengan 28. Supaya kita tahu, kita buktikannya dengan kita tambah 20 ditambah 20. Kita dapat hasilnya berapa? 0 tambah 0, 0, 2 tambah 2, 4. Ternyata hasilnya 40, sudah lewat dari 28. Berarti kita pakainya cuma 20, jadinya 1. 1 kali 20 hasilnya 20. Kita kurang. 8 kurang 0 hasilnya 8. 2 kurang 2 hasilnya 0. Berarti 8 ini, sisa ini kita tulis jadi pembilang per 20-nya jadi penyebut. Maka hasilnya adalah 18/20. Ini adalah hasil dari 3/2/4 kali 2/5. Hasilnya dalam bentuk pecahan campuran. Nah, adapun contoh soal yang sedikit berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di letak pecahannya. Kalau tadi pertama itu pecahan campuran ditulis duluan, tapi sekarang pecahan biasa yang ditulis duluan. Nah, kalau kalian dapat soal kayak begini, kalian tidak usah bingung. Ini cara kerjanya sama seperti contoh soal sebelumnya. Yang dirubah adalah pecahan campuran. Maka kita karena di sini pecahan biasanya ditulis duluan, berarti kita tulis kembali 1/4 karena ini pecahan biasa, tidak perlu kita rubah lagi. Nah, yang kita rubah adalah pecahan campuran, yaitu 1/4/5. Kita rubah ya. 5 kali 1 5, 5 tambah 4 9. Kita tulis 9/5. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita langsung saja kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Kita mulai dari pembilang ya. 1 kali 9 hasilnya 9 per 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, kalau sudah dapat hasilnya seperti ini, kalian tinggal lihat pembilangnya lebih besar dari penyebut atau lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti hasilnya tetap tidak dirubah lagi. Tapi kalau hasilnya pembilangnya lebih besar, berarti kita harus rubah jadi pecahan campuran.
Dan ternyata 9 per 20, 9 lebih kecil dari 20. Berarti tidak kita rubah. Hasilnya 9 per 20 dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana anak-anak? Apa ketiga contoh soal ini dapat kalian pahami dengan baik? Kalau kalian mengerti, silahkan kerjakan soal yang ada sesuai dengan arahan yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sekian materi dari Ibu hari ini anak-anak. Semoga semua yang sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu kasih contoh, dapat kalian pahami dengan baik ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Selamat pagi, selamat belajar, dan sampai jumpa.